Dr. Ira Nurrasyida dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKULM. Pada kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan pemeriksaan fisik paru. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya mahasiswa diharapkan mampu dapat melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi dinding dada, di mana hal ini sangat diperlukan dalam nanti kita membantu mendiagnosis atau menegakkan penyakit dari pasien. Selamat siang Bapak, saya Dr. Ira, dokter di Poli Paru. Pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan paru pada Bapak, ya. Nanti ada beberapa pemeriksaan dan mungkin ada rasa tidak nyaman ya Pak ya, karena saya pegang-pegang. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia dong. Bersedia. Dibuka bajunya, kita siapkan alat-alatnya. Ini ada stetoskop. Kemudian juga ada meteran. Kemudian jangan lupa kita lakukan cuci tangan 6 langkah sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik paru, ya. Pertama kita lakukan inspeksi umum. Pada inspeksi umum ini kita melihat bentuk dadanya, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat intercostal space-nya, ya, sela iganya. Kemudian juga kita lihat pergerakan nafasnya, apakah simetris atau tidak. Kemudian terakhir kita hitung berapa frekuensi nafasnya dalam 1 menit. Pada pemeriksaan sisi anterior, kita akan menilai bentuk klavikula, fossa supraklavikula, infraklavikula. Kemudian kita harus bisa juga menentukan kosta 2. Kosta 2 dicari dari fossa suprasternalis. Kemudian kita turun ke manubrium sterni, sekitar 5 cm ada tonjolan, ini angulus sternalis. Di sampingnya itu adalah kosta 2. Pada pemeriksaan bagian posterior, kita akan menilai bagaimana kolumna vertebralis, apakah ada skoliosis atau kifosis atau lordosis. Kemudian kita juga bisa menilai vertebra cervicalis 7 dengan cara Bapak pasiennya diminta menunduk. Tonjolan ini adalah cervicalis ke-7. Kemudian kita juga bisa menilai ujung dari skapula. Pasien bisa diminta memeluk tangannya ke belakang, iya. Di sini nanti kita bisa melihat ujung dari skapula. Pada inspeksi terakhir kita akan mengukur ekspansi dada, pengembangan dada dengan memakai meteran. Meteran kita lingkarkan setinggi manubrium sterni. Permisi ya Pak. Kemudian pasien kita minta tarik napas panjang. Kemudian hembuskan. Selisih antara inspirasi dan ekspirasi itu adalah pengembangan ekspansi dada, dan kita lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Setelah melakukan inspeksi, kita akan melanjutkan pemeriksaan palpasi. Pada palpasi, pada pemeriksaan paru, penting juga kita melakukan pemeriksaan trakea. Pemeriksaan trakea ini dilakukan dengan 2 jari. Kita telusuri di pinggir trakeanya
sampai di fossa suprasternalis. Kita rasakan apakah fossa suprasternalis kiri dan kanan ini ada penyempitan atau perbedaan ruang dari jari kita. Ketika lebih sempit di sebelah kanan, mungkin ada penarikan trakea ke sebelah kanan. Setelah pemeriksaan trakea, kita harus periksa pembesaran kelenjar getah bening di leher, kemudian juga di supraklavikula dan juga infraklavikula. Terakhir kita periksa KGB di aksila. Untuk aksila kanan, kita posisi bersalaman pakai tangan kanan. Kemudian kita raba, masukkan tangan kiri kita, dicari adakah pembesaran KGB di aksila kanan. Setelah selesai, lakukan yang kiri, posisi tangan kiri bersalaman, dan masukkan tangan kanan ke aksila sebelah kiri. Lakukan perabaan adakah pembesaran KGB di aksila. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan simetrisitas pernafasan dan fremitus vokal. Seperti kita tahu bahwa paru ada 3 bagian, superior, medial, dan inferior. Di situ tempat kita akan melakukan atau palpasi ya. Pertama, untuk yang superior, letakkan tangan kita, kemudian pasien diminta tarik nafas, hembuskan, rasakan pergerakannya. Yang medial, tarik nafas, hembuskan. Untuk bagian inferior agak ke lateral lokasinya, tarik nafas, hembuskan. Rasakan apakah ada perbedaan pergerakan pernafasan. Untuk fremitus vokal, lokasi tetap sama. Untuk yang superior, pasien diminta menyebutkan 99. 99. Rasakan getarannya. Bagian media 99. 99. Bagian inferior 99. rasakan getaran yang dihantarkan apakah sama atau tidak. Untuk pemeriksaan palpasi di bagian posterior, pada prinsipnya sama dengan bagian anterior. Kita akan menilai simetrisitas pernafasan dan juga fremitus vokal. Letakkan tangan kita di bagian superior, tarik nafas Pak, hembuskan. Di bagian medial, tarik nafas, hembuskan. Di bagian inferior agak ke lateral, tarik nafas, hembuskan. Bapak bilang 99. 99. Fremitus vokal di bagian medial 99. Kemudian di bagian inferior 99. rasakan getarannya apakah ada perbedaan antara kiri dan kanan. Setelah melakukan palpasi, kita lakukan pemeriksaan perkusi. Jangan lupa untuk melakukan perkusi di daerah supraklavikula ya. Ini tujuannya untuk menilai apeks paru, apakah ada kelainan atau tidak. Lakukan perkusi mulai dari arah leher, redup, sampai kita temukan yang sonor. Kemudian berubah lagi menjadi redup. Daerah tengah ini harus sonor, menandakan apeksnya sehat, tidak ada kelainan. Begitu juga yang sebelah kiri, redup, sonor,
redup. Nama pemeriksaan ini juga dikenal dengan isthmus kronik untuk menilai apeks paru. Setelah selesai yang daerah supraclavicula, kita lakukan perkusi sistematis membedakan bagian kanan dan bagian kiri. Lakukan perkusi di sela iga, jangan di tulangnya ya. Jadi ini clavikula, di bawahnya adalah ICS, intercostal space. Pindah ke kiri, kemudian turun ke bawahnya, kemudian pindah lagi ke kanan, turun, bandingkan temuan kiri dan kanan. Selesai membandingkan sebelah kanan dan kiri, lakukan pemeriksaan perkusi menyeluruh sebelah kanan saja dan sebelah kiri saja. Untuk sebelah kanan kita lakukan di mid clavicula, dan kita nanti akan menentukan batas pengembangan paru dan batas paru hepar ya. Sonor, 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 redup, redup. Perubahan sonor ke redup, kemudian kita minta pasien untuk menarik napas panjang, sonor ya. Hembuskan lagi. Jadi saat pasien menarik napas panjang, paru akan ekspansi, hepar akan turun ke bawah. Ini adalah perubahan atau batas paru hepar, biasanya di ICS 6. Untuk yang sebelah kiri, karena ada jantung, kita agak ke lateral. Kita cari batas antara sonor dan timpani. Tempat batas pengembangan paru kiri antara paru dan gaster. Pada perkusi bagian posterior ada beberapa hal yang harus kita cermati. Pertama, lakukan perkusi tidak di bagian skapula, tapi di interskapula ya. Baru nanti di bagian bawah kita akan mulai ke lateral. Lakukan pergantian kiri kanan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan perkusi sebelah kanan saja untuk menentukan batas paru paling bawah di sebelah kanan. Ketika ada perubahan suara dari sonor ke redup, minta pasien untuk tarik napas panjang, sonor. Jadi ini adalah batas paru di sebelah kanan. Biasanya normalnya di costa ke torakal ke 10 atau 11. Untuk mencari lokasinya, maka kita bisa ingat yang tadi ketika kita inspeksi tunduk Bapak, kita bisa menghitung dari cervical 7, kemudian torakal 1, 2 sampai ke 10, atau kita mencari batas dari skapula. Batas skapula ini biasanya torakal 7 ya. Kemudian lakukan untuk yang sebelah kiri. Tarik napas panjang Pak, tahan.
sonor. Ini sudah Pak hembuskan ya. Batas dari pengembangan paru sebelah kiri. Untuk pemeriksaan auskultasi bagian posterior, prinsipnya sama dengan perkusi. Lakukan di daerah interskapula. Minta pasien untuk tarik nafas, keluarkan. Bandingkan kiri kanan. Tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan. 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 Dinilai suara nafas apakah vesikular atau bronkofesikular atau bronkial, sebelum kita juga menilai apakah ada suara tambahan atau tidak, misalnya ada ronki atau wheezing. Untuk auskultasi di bagian anterior, untuk daerah yang berlekuk kita bisa gunakan bagian bel dari stetoskop. Tarik nafas, keluarkan lagi. Untuk toraks kita gunakan stetoskop. Keluarkan nafasnya. Bandingkan kanan dan kiri. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan. Lagi. Keluarkan. Nilai adakah suara nafas yang abnormal. Baik Bapak, setelah kita lakukan pemeriksaan paru, tadi dari hasilnya alhamdulillah normal, tidak ada masalah ya Pak. Namun jika Bapak ada keluhan atau ada sesak, misalnya ada batuk yang tidak sembuh, Bapak segera kembali untuk kontrol ya Pak ya. Kemudian jangan lupa jangan merokok ya Pak. Makan makanan yang sehat dan tetap berolahraga. Bapak silakan boleh memakai lagi pakaiannya. Terakhir jangan lupa kita harus mencuci tangan lagi 6 langkah setelah selesai melakukan pemeriksaan.